kapan lu ngerasa sadar, oh ternyata cuap gue bisa bikin cuan? Nah, kadang suka mikir kayaknya gak cuma stand up deh yang gue punya gitu. Lu bisa jualan. Gue cuma ngomong dapet duit. Nah, Udah jadi bisa ini kayaknya jualan jadi afiliator. selain dari jualan, apa yang bisa mendatangkan cuan dari si TikTok ini live? Nah, ada juga live yang entertain. Nah, itu yang menurut aku lebih simpel banget karena kita nggak butuh barang, kita cuma butuh karakter diri kita. Nah, itu gimana cara dapet cuannya ya dari gift-gift itu. Ntar tiba-tiba dia nge-gift gitu, cuma pengen lihat kita doang. Iseng doang karena dia udah tahu nih karakternya kayak gimana. Terus dia juga royal, suka sama kita. Udah kayak gitu doang. Ternyata iseng-iseng di TikTok tuh bisa dapet duit ya? Ih, bisa banget, bisa banget. Apalagi dulu aku nge-live-nya game. Gamenya jalan, affiliate-nya jalan. Dan tuh 2 digit udah pernah ngerasain. Oke. Pengen dapetin cuan dari TikTok, apa sebenarnya yang harus kita mulai dulu? Punya karakter apa sih gitu, bisa apa sih, udah curahin aja di TikTok kayak kayaknya bisa nyanyi deh, ya udah nyanyi. Kayaknya bisa ngelawak deh, ya udah. Konten kreator juga banyak, afiliator juga banyak. Emang kita masih bisa hidup dari TikTok? Bisa banget. Ini tuh bener-bener dari orang biasa bisa terkenal dan bisa ngasihin cuan dengan modal konsisten doang. Karena ini kipas udah kenceng banget nih, dengerin. Ini bisa sampai nomor 5, ini nomor 2 ya kan, tuh nomor 5 udah kenceng banget, ini gua ngeri banget terbang ya, jadi kita kecilin aja dulu. Oke. Aduh, podcast saya dipakai buat keranjang kuning nih. Asik. Tapi Udah. taruh sini ya. Udah Ya. di check out. Nanti Udah. nanti kita check out dah. Check Tuh, out. nah ini taruh di sini kalau ada yang mau juga. Ini cek out di keranjang kuning video aku ya. Oke, selamat datang stand up komedian perempuan dan juga kreator yang menjadi afiliator sampai bisa beli motor. Iya, selamat datang di podcast Jago Cuap. Luar Terima biasa. kasih Bang Barkos sudah mengundang saya ke Jago Cuan ini. Jago Cuap. Oh iya, Jago Cuap. Tapi yang- kan nanti akan jadi cuan. Betul, ini tagline kita, bikin cuap jadi cuap. Oh iya, Betul. keren. Kalau lu terjun di dunia stand up dari tahun berapa? Pokoknya 7 tahun deh total. 7 tahun? Iya. Dari open mic pertama tuh Open ya, mic. itu 7 tahun. Lu kenapa ngambil keputusan buat jadi seorang stand up comedian? Karena suka kayaknya gue lucu deh di tongkrongan kayak Oh, gitu, suka oke. ngelawak-ngelawak. Tapi ternyata di stand up tuh nggak semudah itu ya. Terus abis itu mikir kayak gimana ya caranya buat bisa ekspresiin diri gitu loh, ngebanyol gini tapi ada hasilnya gitu. Nah terus ngelihat si Boah Sartika tuh di Indosiar. Iya. Lihat di Suca kan, ngeliat si Boah kayak ih lucu ya ternyata ada cewek gitu. Terus bilanglah ke mama gua kan, mah mau dong itu mah ikut-ikut stand up kayak gitu, kata mama gua gitu. Ngapain ikut stand up kayak gitu, ikut dangdut akademi aja. Ya Indosiar juga sih. Nyanyi aja nggak bisa, mohon maaf. Sama-sama Indosiar sih ya. Tapi kan beda. Iya, nanya ke bapak kan, almarhum bapak masih ada kan, nanya ke bapak, Pak, aku mau deh ikut-ikut kayak gitu tuh, audisi kelawak kayak gitu di Indosiar gitu kan. Gak usah ikut-ikut kayak gitu, ikut hafiz Quran aja. RCTI dong pindah. Iya, kata Pindah aku. TV lagi. Enggak, mohon maaf ini kaji aja masih juz amma. Ikut-ikut hafiz Quran. Tapi dari cerita lu kayaknya gue bisa nyimpulin kenapa lu terjun ke stand up. Karena hidup lu tuh mungkin bagi lu memang harus diketawain ya. Bener banget. Apa karena lu rasa hidup lu perlu diketawain hanya lu join stand up? Kayaknya iya, karena lingkungan gue tuh ngerasa kayak unik-unik semua aja. Tinggal di situ tuh unik, terus ya udah akhirnya kadang keunikan itu tuh gue ceritain ke temen, terus temen tuh suka ketawa gitu. Jadinya kayak bagus deh kalau buat stand up. Pas nyoba stand up ternyata emang bener-bener nyali tuh diuji banget ya. Ditonton orang yang gak biasanya bener-bener orang nontonin, jadi ditontonin. Nah itu baru ternyata gak semudah itu ya, kita ngomong di depan umum tuh gak semudah itu gitu. Nah awal banget stand up kan gak lucu ya, kayak wah kayaknya udah deh, lucunya udah ngobrol-ngobrol sama temen aja, nggak usah stand up kayak gini. Tapi ya udah dicoba lagi nih, kata temen juga kayak emang kalau awal-awal stand up mah nggak semuanya lucu, kata dia gitu kan ya. Nanti pas udah 10 tahun makin gak lucu. Ya udah makin
memutuskan untuk kerja aja Aja deh dah. kayaknya ini gak cocok deh. Iya, udah bener kerja aja. Iya kayak gitu. Akhirnya ya udah dicoba lagi di panggung yang lain lagi gitu. Akhirnya nggak nyerah. Ternyata menghasilkan juga gitu dari aku yang ya udah apa adanya aja deh di panggung gitu. Ternyata dulu kecilnya suka nggak bisa diem dibawa ke panggung, ternyata jadi hasil gitu. Lu kan mendapatkan hasil bukan hanya soal cuan ya, dari stand up comedy aja udah jelas dapet tuh. Dan stand up comedy itu yang gua rasa juga sama sih, dampak pengaruh ke hidup gua adalah ngebantu semua profesi kerjaan kita. Dengan kita punya skill komedi tuh satu-satunya kita yang bisa bikin ketawa karir bos paling kenceng gitu kan. Benar. Kita bisa negosiasi sama bos-bos, itu, iya, bisa iya. bikin mereka ketawa. Karena kan orang-orang tuh stres dengan pekerjaannya ya, kita punya skill bikin orang ketawa. Itu Betul. untungnya bukan main. Bener, bahkan aku pernah kerja terus di kerjaan itu tuh ada trouble gitu sama orang lain yang itu bisa berpengaruh gede ke perusahaan. Nah, dengan aku berani ngomong sama dia dan nyampurin Komedi, iya. dan aku bilang kalau aku nih stand up comedian, dia jangan tadinya berapi-api mungkin ya, jadinya bisa slow lagi gitu, bisa ngobrol sama aku jadi lebih tenang lagi, bisa ngeliat kayak, ih ini perusahaan ada stand up komediannya gitu. Jadi tadinya yang dia marah pakai emosi ganti jadi pakai punchline. Iya, malah disuruh coba dong stand up, malah disuruh Iya kayak lagi. gitu, aduh. Iya lagi. Kadang-kadang emang jadi stand up comedian pasti disuruh gitu ya. Iya. Stand up dong. Apa? Coba dong. Dikira stand up apa ya disuruh. Iya. maju dong gitu. Nah, lu kan akhirnya dari stand up comedian dari yang bikin ketawa orang sampai akhirnya sekarang bikin check out orang Nah, gitu kan. iya. Nah, dari momen kapan lu sadar ternyata skill ngomong lu itu bisa mendapatkan pundi-pundi cuan. Jadi dari kapan lu ngerasa sadar, oh ternyata cuap gua bisa bikin cuan. Dari mulai ini sih kayak stand up itu kan rada susah ya nyiapin materinya. Nah kadang suka mikir kayaknya gak cuma stand up deh yang gue punya gitu. Gue bisa jualan. Nah gimana caranya ya nih jualan bisa gak cuma ngasih barang dapat duit, tapi gue cuma ngomong dapat duit. Nah, Dari situ tuh udah mulai kayaknya bisa deh jadi content creator gitu kan. Udah tuh bingung awalnya konten apaan ya. Akhirnya aku kan suka jajan. Oh iya. Suka jajan. Pernah lihat lagi gue tuh video lu jajan apa? Jajan apa aja suka banget di pinggir jalan, suka jajan. Iseng lah jajan tuh pulang kerja jajan ayam chicken gitu, iseng di video ini si abangnya, terus aku juga beli kan sambil ngelayanin juga gitu, sambil bercanda sama abangnya, viral di situ. Barulah kayaknya bisa deh ini ngonten-ngonten jajan gitu kan. Akhirnya ngonten-ngonten jajan, makanan viral lagi, banyak lagi sampai jutaan viewersnya. Baru tuh di situ mulai ada kerjasama tuh, baru di situ kayak wah ini bisa nih ngasilin cuan lagi gitu. Terus ngikutin era-era perkembangan sosial media sekarang, ternyata ngelihat endorse nih semakin susah nih karena kreator semakin banyak. Bener, gitu. makin banyak kreator. Iya, terus ada perkembangan baru ternyata nih dari dunia sosial media, yaitu affiliate. Nah, itu. Kayak wah pas banget nih, jago ngomong, terus juga followers sudah ada, terus basicnya juga suka jualan. Udah jadi bisa ini kayaknya jualan jadi afiliator. Akhirnya nyoba satu video belum viral karena ternyata algoritmanya beda. Belum dapetin cuan, tapi harus konsisten baru ngerasain kayak wah beneran ngelihat uangnya dari aplikasi itu, beneran ada uangnya gitu. Itu baru dari situ sih, dari iseng-iseng ya. Dari mulai konten sebenarnya basic karena alunya memang udah hobi ngomong kan, ada hobi cuap gitu. Nah buat lu tuh sebagai stand up comedian, skill komedi lu pakai nggak sih di kerjaan lu yang sekarang? Di kerjaan sekarang? Apa lu pakai skill komedi lu di gaya lu? Kontennya tuh gimana untuk afiliator jualannya? Apa sih khas yang lu keluarin gitu? Kalau stand up itu kan kita harus punya karakter ya. Kita itu. tuh karakternya apa Pesona sih? namanya. Pesona kita tuh apa sih? Kalau jadi stand up comedian ada yang pesonanya dia ojek online, ada yang orang Manado lah, orang Ambon, orang Medan. Nah, gue ini kebetulan orang Betawi, logatnya logat-logat nyablak gitu kan. Nah, baru tuh di konten masukin lah tuh karakter-karakter Betawi. Sebenarnya mah kalau
dari aslinya bisa nggak pakai bahasa Betawi, bisa yang kayak normal-normal aja, tapi di konten nggak tahu kenapa udah kayak ini harus keluarin lu yang beda gitu. Ya udah, yang bedanya apa nih, dari bahasa. Jadi kalau konten tuh pakai logat-logat Betawi gitu. Logat-logat Depok lah tepatnya ya, karena kan aku tinggalnya di Depok. Jadi pakai logat-logat Depok gitu. Coba dong gimana? Ini kipas pakai logat. Langsung zoom. Cobain dong pakai karakter lu. Pengen ini. Nah, kesini nih. Jadi ini penonton lu. jadi kalau tadi mah ngomongnya biasa-biasa ya. Coba sama karakter lu sekarang. Kalau udah masuk ke kamera tuh udah beda tuh, udah kayak. Nah, ini buat yang panas-panasan kayak gini nih, kita harus punya ginian nih, guys. Ini tuh udah paling bagus banget dah. Ini kalau misalkan beli tuh udah murah banget di Keranjang Kuning, udah langsung check out aja dah. Ini juga udah beda banget sama yang lain gitu. Ini kalau misalnya lu pada kepanasan, ini pakai ini tuh udah adem pol. Udah pokoknya lu kudu punya dah. Gitu. Lebih ke logat-logat karakter anak Depok banget. Oke, keren. Ya. Berarti lu punya ciri khas ya. Itu yang mau gua bilang tuh. Nah, jadi seorang afiliator tuh cuman modal ngomong doang tuh cukup, atau memang harus punya karakter, atau apa sih yang bisa bikin orang tuh satu betah nontonnya, yang kedua tuh bisa bikin orang jadi check out gitu, bukan cekcok gitu kan. Oh gitu. Iya, yang kalau jadi afiliator ya bener-bener ini aja sih, karakter aja. Orang tuh gimana caranya orang mau denger terus habis itu baru check out. Nah, makanya sekarang nih afiliator sekarang tuh udah jarang banget orang yang nyuruh dia check out, tapi ya udah dia cerita aja nih, kipasnya bagus deh. Ini gue rasain bener-bener adem banget. Kemarin gue beli kipas tapi rasanya beda deh sama yang ini. Jadi lebih ke cerita gitu. Baru kalau kalian mau nih ada di Keranjang Kuning, check out aja di situ gitu. Kalau dulu kan kayak, nih kalian harus banget check out sekarang di Keranjang Kuning gue gitu. Kan ada yang bentuknya konten sama ada yang bentuknya konten live ya. Oke, sebelum gue bahas ke situ ya. Emang untuk saat ini dengan konten kreator juga banyak, afiliator juga banyak, emang kita masih bisa hidup dari TikTok? Atau di sosial media satu itu? Bisa banget. Karena perkembangan sosmed sekarang ini modalnya bukan cuma terkenal. Lu terkenal, lu terkenal, pasti sosmed lu juga bagus gitu, terkenal gitu kan. Basicnya emang udah jadi seleb gitu. Enggak, ini tuh bener-bener dari orang biasa bisa terkenal dan bisa ngasihin cuan dengan modal konsisten doang. Tapi awal-awal kan kadang kita suka ini loh, ya maksudnya kayak gue misalnya nyoba live, wah itu tuh udah semangat tuh, udah siapin lighting segala macam. Hai guys, yang nonton satu, itu juga tim gue lagi di sebelah operator. Iya benar, itu mah sering terjadi. Nah itu tuh gimana sih untuk awal-awal kita mencoba menjadi seorang kreator di TikTok ya, entah itu buat afiliator atau buat live streamer gitu. Untuk awal-awal biar bisa dapetin atensi penonton tuh harus seperti apa, we? Yang lu udah lakuin deh gitu. Yang udah dilakuin ya. Yang pertama, kalau misalkan yang nonton satu, enjoy aja dulu yang nonton. Tapi ketika ada yang nonton, misalnya masuk nih, kita baca namanya. Ya udah kita kayak ngobrol sama dia aja. Hai Rifki ngapain nih? Rifki lagi ngapain nih? Komen-komen nih, biar kita ngobrol kayak gitu. Terus kalau Rifkinya hilang, ya udah kita asik sendiri aja. Kayak misalnya kita nyanyi, kita cerita-cerita kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa sih kayak gitu. Nah, terus juga aku tuh lebih suka nyari temen di TikTok juga. Jadi ada orang nge-live, aku ikut. Jadi sama-sama nge-live, ngobrol lah kita kayak gitu. Collab jadinya. Kalau misalkan kita masih belum berani ngomong sendiri, terus ngelihat viewers kayak satu, mentalnya kena, ya itu ngajak orang aja. Jadi nggak kepikiran ke viewers. Selain dari jualan, apa yang bisa mendatangkan cuan dari si TikTok ini live? Walaupun mungkin sebagian orang ada yang tahu juga, ya biar dapat knowledge baru aja langsung dari VOV seorang yang melakukannya gitu, yang kerja di situnya. Jadi kalau live TikTok itu kan ada 3 tuh, ada yang live jadi seller, yang jualan, ada live yang affiliate, yang Keranjang Kuning, nah ada juga live yang entertain. Setbor itu. Masih udah habis nih. Iya, itu duitnya bukan main-main, banyak itu dia. Nah itu yang menurut aku lebih simpel banget, karena kita nggak butuh barang, kita cuma butuh karakter diri kita. Nah itu gimana cara dapet cuannya, ya dari gift itu gitu. Tapi kadang orang tuh mikir kayak, ih kalau nge-live terus di gift itu kayaknya kesannya negatif, kesannya kayak ngemis gitu kan ya.
Nah sekarang tuh bagusnya si TikTok itu dan sosial media lain juga ya, itu kalau ada yang kontennya seperti itu udah langsung ke ban otomatis. Oke. Jadi makanya sekarang udah jarang tuh ada yang mandi lumpur, itu kan jarang kan, udah nggak ada lagi malah bahkan. Terus yang kayak apa namanya tiba-tiba nulis di kertas kayak gift mawar buat beli beras itu udah nggak ada, ya? udah nggak ada. Jadi udah tidak ada kesan sama sekali live TikTok yang dapat gift itu jatuhnya mengemis, kesian, udah nggak ada. Malah justru banyak orang yang bondong-bondong pada pengen banget bisa ngasilin dari gift itu. Karena sekarang tuh udah banyak banget yang ngebentuknya tuh jadi karakter, jadi ngonten juga, tapi ngontennya di live gitu. Oh, berarti konten di live itu cukup kalau konsisten kan, kalau kita ngonten posting di feed itu kan harus perlu konsisten berapa ratus konten gitu kan. Kalau di live tinggal live setiap hari aja ya. Gue juga lihat sih sekarang banyak entertain ataupun bahkan cuman ngomong-ngobrol doang tuh banyak penontonnya tuh. Tapi biasanya tuh di fase berapa kali live sampai akhirnya kita bisa dapetin atensi penonton gitu sehingga kebentuk tuh si konten kitanya di live itu. Kita harus perlu berapa waktu biar dapat atensi dari penonton gitu. Pokoknya berapa kali konten gitu. Berapa kali live ya? Berapa kali live, sorry. Sebenarnya penghasilan dari live itu kalau misalkan kita ngelihatnya dari cuannya mungkin jangka waktunya juga nggak bisa sehari 2 hari ya. Tapi kalau misalkan mau dapat hasil jangka 1 hari 2 hari live itu followers, karena lebih cepat followers dari live dibanding kita ngonten ya kan. Konten video, kita ngupload video, orang nge-follow tuh jarang-jarang. Dia harus ngeliat dulu nih konten kita tuh apa sih. Lu suka konten apa sih, kayaknya gue kurang suka deh sama karakter lu, di skip. Atau ih kontennya menarik nih, kayaknya gue suka di karakter dia, baru dia follow. Tapi kalau di live orang ngeliat kayak ih asik banget nih orang, follow. Ih seru nih obrolannya, kayak direspon banget, follow. Jadi kalau mau nge-live kalau live-nya sehari 2 hari hasilnya kemana? Ke followers. Gitu. Tapi kalau mau menghasilkan yang cuannya itu mungkin bisa konsisten 2 minggu, sebulan gitu. Lu pernah nge-live dan dapat pause atau dapat gift terbesar yang pernah lu alamin? Pause pernah. Itu ngapain waktu itu? Lu nggak mungkin mandi lumpur kan? Enggak. Nah, ini kan aku mandi boba. Nah ini kan aku bilang kan kalau aku tuh kalau sendiri tuh kayaknya kurang gitu. Jadi aku ngajak lah teman-teman di live. Nah teman-teman yang udah nge-live gitu, so asik aja gitu, kayak ada orang live, ih mau dong ikut ngobrol gitu. Nah biasanya orang-orang yang udah nge-live lama, dia tuh udah punya namanya tuh orang royal yang suka nyawer dia, yang suka ngasih dia. Nah nanti kita kecipratan tuh. Nah dari situ tuh, dari ngobrol-ngobrol itu, aku pernah dapet gede itu ya dari kenal kayak gitu, kenal di room orang, di akun orang, terus aku nge-live sendiri, terus tiba-tiba dia Ipe, karena aku dipanggil di TikTok Ipe. Mereka kenalnya aku Ipe, padahal aku ngenalin diri juga bukan Ipe. Ipe ngapain lu? Ini lagi masak ya, jangan ganggu. Ntar tiba-tiba dia nge-give gitu, cuma pengen lihat kita doang. Iseng doang, karena dia udah tahu nih karakternya kayak gimana. Terus dia juga royal, suka sama kita, udah kayak gitu doang. Ternyata iseng-iseng di TikTok tuh bisa dapet duit ya? Ih bisa banget. Terus kita cuma nimbrung aja deh ke orang, bisa juga dapet cuan. Anjir, segitu enak yang baru tahu sih kita sebenarnya. Kadang yang suka kayak ngobrol-ngobrol di TikTok gitu kan, yang kayak tahu nggak sih nge-live roomnya banyak banget tuh. Iya orang-orang itu. Itu juga dapetin cuan. Kita kalau ngobrol-ngobrol nongkrong gitu ngegibah kagak dapet duit ya. Iya. Itu dia nyojrok kayak gitu. Itu gibah live TikTok dapat cuan ya? Dapat cuan bisa. Oh ini bisa nih buat yang seneng gibah di TikTok aja ya. Tapi jangan ya, kita harus tetap positif ya bersosial media. Oke. Gitu sih. Berarti konten apa aja sih yang harus kita bikin biar bisa dapetin cuan tuh dari TikTok kan? Kalau afiliator kan dia ngonten produk gitu kan. Kalau yang tadi entertain berarti kan kita harus bikin sesuatu gitu. Nah untuk yang pengen dapetin cuan dari TikTok, apa sebenarnya yang harus kita mulai dulu? Pokoknya pede dulu kan depan kamera, terus kayak punya karakter apa sih gitu, bisa apa sih, udah curahin aja di TikTok. Kayak kayaknya bisa nyanyi deh, ya udah nyanyi. Kayaknya bisa ngelawak deh, ya udah
setiap ada komen respon pakai lawak kayak gitu. Kayaknya bisa menarik ini sih, deh kayak gimmick parodi-parodi deh. Oh. Berani ngeparodi-parodi, ya udah tinggal parodi-parodi gitu. Atau berani jadi apa? Ya udah ngelakuin aja gitu. Tinggal kasih challenge sama di situ kalau mau challenge ini kasih mawar sekian kalau gitu mentok ya. banget nih nggak tahu nih mau ngapain bisa pakai kayak gitu challenge ini. Sebenarnya kalau memang udah terjun di TikTok Live itu Bang udah banyak banget Bang inian kayak ide-ide yang Muncul tiba-tiba ya? Iya yang bisa dilakuin Iya entah lagi. dari dirinya dia entah dari orang lain karena sekarang tuh banyak banget kreator-kreator live yang ngebuka roomnya untuk orang-orang yang sesuai bakatnya misalnya ganteng nih oke. ada live namanya TMO-an tuh Anjir ganteng-gantengan. ganteng-gantengan Gak bisa masuk dong kita. ya, jadi ganteng-gantengan gitu cewek-cewek nge-gift nih gantengan yang mana nih gitu tapi kalau misalkan nyanyi nih ya udah apa gabung sama room-room yang nyanyi-nyanyi juga misalnya dia di gift apa namanya sih topi satu lagu gitu misalnya ya udah ntar dia yang di gift dia yang nyanyi gitu jadi kalau misalkan udah punya karakter udah berani depan kamera udah berani mencoba ya udah tinggal konsistennya aja Konsisten gitu. jalan aja. Jalan aja. Tapi di antara sekarang banyak kreator yang mencoba di situ dan banyak lah maksudnya kreator live kan sekarang banyak banget bukan makin. Kalau di TikTok ini peluangnya masih ada nggak sih? Peluangnya masih ada nggak sih? Maksudnya di saat kreatornya banyak, penontonnya gimana nih? Kan berarti kan kita apakah jatuhnya kita rebut-rebutan penonton atau gimana sih? Enggak sih main karakter sama konsisten aja. Nah, kayak yang dia lagi suka apa nih tipe kontennya kan gak semua orang lagi pengen nonton si setboard gak semuanya iya kadang ada yang pengen nonton orang jadi parodi ini kadang dia pengen nonton orang nyanyi gitu jadi beda-beda selagi dia mah apa namanya emang si TikTok ini buat jadi hiburan dia kok bukan buat nge-support satu orang jadi TikTok ini penontonnya bukan ngefans satu orang udah nontonin dia mulu enggak dia emang bener-bener nyari hiburan jadi jangan takut kehabisan orang gitu. Karena jangan takut kehabisan orang, justru kita banyakin pikirin create up hiburannya apa ya. Coba bikin hiburannya apa. Berarti kalau gua dengar dari obrolan lu ya, kita tuh sebenarnya bisa loh entertain yang konsep di TV tuh kalau tahu ini peluangnya besar bisa dialihin ke TikTok gitu programnya daripada kita programnya dibikin di konten. Kalau di live ternyata nanti aku akan bahas tuh. Lebih kalau untuk awal kita mulai lebih works TikTok di feedsnya atau lebih works langsung di live-nya. Gitu. Karena kan peluangnya kan sebenarnya kita yang punya ide-ide kreatif ya udah tinggal bikin gimmick-gimmick hiburan aja kan di live TikTok. Jadi istilahnya kita bikin program syuting komedi tapi secara live di TikTok. Dari situ kan dibayarnya sama gift-nya itu nanti kan. Bisa sebenarnya. Bisa bahkan itu udah dilakuin salah satu TV kemarin. Jadi dia bikin kompetisi itu. Juaranya ditentukan dari gift. Banyak-banyakan gift. Itu ada kontra juga sebenarnya dari beberapa penyanyi yang terkenal. Cuma si yang punya programnya ini dan punya si channelnya ini Miki bilang kayak gini kita ngikutin perkembangan zaman sekarang. Kalau dulu ngevote orang tuh lewat SMS. Kalau sekarang adanya perkembangannya lewat gift. Jadi orang ya itu balik lagi kan aku ngomong kalau TikTok itu sekarang tuh udah bukan kalau di gift tuh bukan berarti lu ngemis bukan orang ini minta-minta tapi emang sampai program TV aja udah masuk lewat gift loh bayangin. Lihat berarti peluangnya gitu, orang TV. Gede banget. Bahaya nih jangan sampai orang TV pindah ke YouTube, pindah ke TikTok juga. Nah, itu Komik X yang stand up Komik X. Komik 8, Komik X sih, Komik yang kemarin Komik ya. 8. Itu tuh setiap kompetisinya ditayangin live TikTok. Banyak banget yang nge-gift juga. Yang nonton 8.000, 10.000 penontonnya. Itu live TV juga, YouTube juga, TikTok juga main dia. Bener. Kenapa kita nggak kepikiran? Sekarang kan kita fokus beberapa ya kita create konten di YouTube-nya nih secara program hiburan. Kita juga punya ide mau bikin program secara hiburan di YouTube-nya langsung upload ya kayak misalkan konten ala-ala lapor pas segala macam gitu. Tapi kepikiran ngobrol sama lu,
kenapa untuk di awal kita nggak create langsung di live ya? Maksudnya kan Iya. lebih seru. Nah, tapi yang potongan di live-nya justru kita masih bisa ambil tuh. Bisa dijadiin video, diupload di Iya. video, bisa kayak Iya, gitu. Iya, bener. Malah justru lebih bagus kalau misalnya memang kita fokusnya di live, terus kita ambil cuplikan live kita upload ke video, jadi orang tuh ngeh, oh dia tuh lucunya di live, jadi dia masuk ketika kita live gitu, Oke. ketika dia ngelewat FYP-nya video kita rekaman live, ya udah ngegiringnya otomatis langsung ke live aja gitu. Beda kan kalau misalkan kita ngupload konten, emang ya udah kita ngonten kayak ngevlog kayak gitu, dia nggak tahu kita lagi live apa enggak gitu. Tapi itu yang gue menarik tadi cerita dari lo, anjir vote lewat gift, Yes. itu menarik loh. Apalagi kompetisi. Pasti kan mereka punya fanbase. Dan kita tahu fanbase dia akan itu aku gacor parah. dengar isunya ada yang orang royalnya itu dia top up 2 miliar buat nge-givein biar si yang dia suka itu juara. Anjir. 2 miliar dia udah nyiapin gift itu TikTok buat nge-gift dia 2 miliar. Tapi kan gift itu nggak masuk sama pesertanya. Ya, balik lagi itu kan ya program TV-nya yang emang Pinter loh itu. diakalin. Berarti lebih works mana untuk kita mau terjun sebagai kreator di awal? Lebih works kita bikin langsung di live atau bikin kontennya di upload biasa aja? Tergantung tujuan, balik lagi. Oke. Mau dapetin cuannya dari mana nih? Dari video endorse, dari video affiliate, apa dari live? Oke, pertanyaan gini, lebih cepat mana untuk langsung monetisasi di fase kayak orang mau rintis kan pengen langsung dapat sesuatu kan biar punya modal lagi buat bikin konten di feed-nya lah gitu. Karena kan kalau bikin konten feed nunggu endorse harus berapa follower dulu kan. Nah, kalau versi dari lu lebih cepat mana nih? Kita kerjain langsung di live dulu atau biasa dulu? Kalau punya karakter, pede banget depan umum, pede banget depan kamera, langsung terjun ke live aja. Tapi kalau kayaknya masih kaku banget nih, nggak berani-berani di live gitu. Mendingan affiliate. Oh, affiliate. Affiliate. Itu udah kelihatan cuannya buat pacu semangat, oh ada hasilnya. Nah, kalau misalkan kayak udah nggak mikirin cuannya banget, cuma pengen viral aja, ya udah ngupload biasa, nggak usah ada keranjang kuning gitu. Oke. Itu sih. Kalau dari aku sendiri untuk sekarang, aku aja masih mikir kayaknya untuk dapetin endorsement di era sekarang ini udah berat. Bener. Berat banget kecuali memang udah dikenal banget gitu. Iya, ha-ha. Nah, makanya aku terjunlah di affiliate ini. Affiliate. Nah, di affiliate ini yang udah kelihatan lah. Oh, ternyata konten sebulan hasilnya segini loh. Oh, ternyata konten 3 bulan hasilnya baru kelihatan segini loh. Oke. Nah, itu udah aku rasain juga ternyata. Oh, Oke. bener ternyata ya. Kalau endorse tuh kita nunggunya lama. Beruntung-beruntungan, gak bisa kita manage. Oke. Tapi kalau affiliate nih masih kita bisa manage. Kalau gua upload sehari 5, gua berpotensi dapat segini. Kalau sehari gua ngupload 3, gua potensinya segini. 3 bulan ke depan gua segini. Bisa di manage. Oke. Gitu. Kalau di live itu bener-bener kayaknya duit tuh deket banget. Oke. Kayaknya hasilnya deket banget. Deket. Karena orang mencet gift itu semudah itu. Iya, iya. Gift itu kan bisa ngasilin buat kita kan. Oh, iya, satu iya. diamond. Kayaknya ih kayaknya ini kalau nge-live tuh nggak kerasa, kayaknya ini gue udah dapetin banyak deh. Ih seneng banget udah di gift gitu. Kalau mau ngelihat yang kayaknya bisa cepet tuh dari live sih. Oke, dari lab asal kuat fisiknya aja ya, 24 jam Fisik. kayak Cesar. Iya, sampai disangka Iya, aneh-aneh aneh-aneh, dia. pakai padahal, ya, gitu. padahal enggak, emang live itu segacor itu. Jadi makanya Kayaknya kuat kalau ya. udah terjun dan udah dapet hasilnya kayak bakal kecanduan sendiri ke Kecanduan kitanya sendiri, juga ya. iya, Kita ke jadi kitanya. pengen konten terus ya. pengen live mulu. Apalagi kalau udah punya temen. Iya. Udah. Kayaknya kita nanti akan pikirkan program apa sih di Iya, live ya. iya, Ini seru banget. bakal seru banget sih. Tuh. Kalau misalkan kita udah milih jadi afiliator, nah kita main konten entertain di live-nya, itu nyambung atau kita bikin akun baru lagi atau gimana sih? Kita kan pengen bikin Iya. entertain juga, Iya. tapi kita juga pengen butuh Affiliate konten juga. affiliate-nya, karena kan kita juga pengen dapat 2 kolam sekaligus. Yes. Itu bagusnya gimana? Apa kita bagusnya beda akunnya, Ya. yang affiliate yang entertain atau gimana? Menurut Kalau lu? dari aku pribadi dan aku juga beberapa temen juga, Ah, ah. itu mendingan satu akun aja. Oke. Karena manage satu akun tuh nggak mudah. Oke. Jadi iya. konsisten itu kan susah juga ya. Iya, bener. Jadi mendingan udah satu akun fokus, mau 2 kolam pun bisa. Yang penting kan
beda, ada live, ada keranjang kuning. Ya udah nggak apa-apa, dijadiin satu aja. Takutnya kalau kita bikin lagi gitu kan dari nol lagi, takutnya semangat yang di sini pudar atau semangat di sini nggak ada. Jadi udah manage aja satu akun, mau di live juga, mau affiliate juga, nggak apa-apa, nggak ngaruh ke gimana-gimana kok. Oke. Bisa main satu akun, bisa main affiliate, bisa main live, bisa main endorsan gitu. Oke. Nah kalau lu sendiri sekarang mainnya di mana? Kalau aku sih udah nyobain 3. Tapi dalam satu akun itu untuk yang bisa benar-benar ngerasain kayaknya cuannya jalan 2, yaitu affiliate sama nge-live. Nge-live. Apalagi dulu aku nge-live-nya game. Gamenya jalan, affiliate-nya jalan. Dan si aplikasi ini nih punya dompet saldo yang berbeda. Jadi dompet dari live dia mencetnya di sini, dompet dari video affiliate dia di sini. Jadi kita bisa tahu nih, hasil yang tergede kita tuh dari live, dari affiliate gitu. Jadi sejauh ini hasil yang paling gede lu dari mana? Sejauh ini dari affiliate. Affiliate. Selama affiliate aja ya, itu 2 digit udah pernah ngerasain. Oke. Iya. Lumayan kan jadinya. Lumayan sih. Apalagi kalau lagi nggak ada aja terus tiba-tiba ada gitu FYP. Wah, udah kenceng banget. Happy banget. Cuma kalau sekarang nih lagi mau ngebentuk lagi, kayaknya bisa deh kalau ngarahnya ke endorse gitu. Jadi konten affiliate dari gue sendiri lagi gue kurang-kurangin juga. Oke. Gitu. Kalau endorse itu produknya affiliate juga nggak jatuhnya? Misalkan orang ngasih barang ke lu udah sama di endorse, terus lu bisa dapat dari affiliate barangnya juga. Double. Yang kayak gitu kemarin dapet sih. Oke. Tapi kalau kurangnya itu produk itu nggak kita pengen banget, tapi kita harus kontenin. Harus kontenin. Cuma keuntungannya kita dapat produk, kalau ada yang beli kita dapat hasilnya dari komisi, plus dia ngebayar kita juga gitu. Oke. Nah, gue lagi ngebentuk itu tuh, gimana akun gue bisa kayak gitu, nyari brand yang memang ngebutuhin konten affiliate tapi ngebayar, itu yang lagi dicari. Oke. Kalau kemarin-kemarin kan udah minta sampel, ya udah dapat sampel, udah ngevideoin aja gitu, nggak dapat dari fee-nya, nggak dapat dari fee-nya si brand. Nah sekarang pengen ngeliat ke situ, cuma agak-agak nyari-nyari pasarnya, nyari-nyari karakter lagi kayak gitu, mulai lagi, apalagi algoritma setiap tahun itu selalu berbeda-beda. Makanya sangat-sangat harus pekerja keras banget. Bener sekali. Kalau rahasia lu biar jadi FYP gimana, Raja FYP? Rahasianya? Gue aja masih bingung loh. Kalau gue kadang ada yang FYP pernah, tapi kadang-kadang yang nggak FYP-nya yang lebih sering. Ya masih sama kok. Kayaknya semuanya juga rata-rata kayak gitu. Karena kan kita emang bukan terlahir dari seleb gitu ya, seleb-seleb yang cepet terkenal. Banget rasanya ya. Iya. Kalau kayak gitu ya udah observasi lagi. Sekarang sosial media tuh penontonnya lagi suka apa sih, tipe konten yang kayak gimana sih, yang kayak gitu. Lebih ke observasi aja, sama ngebentuk konten seapa adanya aja. Seorang tuh ngelihat kita tuh kayak beneran aja. Karena penduduk sekarang, penduduk atau penonton audiens sekarang tuh pengennya tuh konten yang real aja. Yang gue lihat tuh bahkan ya sekarang tuh di TikTok itu yang sering rame justru konten VOV yang kayak natural gitu ya. Kayak misalnya VOV anak BUMN lah, apa gitu segala macem. VOP si paling aktor lah, si paling pelari culture lah gitu-gitu. Iya, itu yang lebih disukain tuh yang benar relate di kehidupan kita tuh, kita ngerasain kayak gitu tahu, atau kayak orang tuh kepo, nih dia ngapain kehidupannya, lebih ke situ. Jadi lebih apa adanya aja. Kalau di TikTok itu kita berarti lebih baik ngonten storytelling, cerita prosesnya bisa kayak gitu ya. Contoh misalnya gue kan pengen konten edukasi ya, misalkan di TikTok nih naruhnya, biar bisa bedain sama di IG gitu. Kalau IG kan kita bisa full edukasi banget tuh, bener-bener edukasi gini caranya. Nah kalau di TikTok itu apa harus versi bener-bener editingnya simple, lu cuman ngomong doang? Karena gue bisa lihat bandingin gitu, rada kesel juga kadang-kadang gitu. Gue udah ngonten seniat ini, isinya daging, editingnya bagus, tapi kalah sama orang yang cerita ngasih tipsnya lewat gini doang. Tapi isinya poinnya sama gitu, malah bagusan dagingan yang gue isinya. Jadi biasanya kreator-kreator yang edukasinya dari ke TikTok ini itu by pengalaman, jadi dia nge-share pengalaman aja, bukan mau ngajarin orang. Karena warga TikTok itu gak suka diajarin, gak suka disuruh, gak suka diminta, malah orang yang kayak kalau apa namanya,
kalau lu butuh ini jangan skip video ini. Orang nggak mau. Oke, TikTok gitu. tuh udah pasti scroll, apaan sih lu nyuruh-nyuruh gua gitu ibarat. Apalagi kan penggunanya Gen Z kan Iya, susah ya kan iya disuruh-suruh. lagi. Nah kayak gitu, jadi makanya ketika mau konten edukasi itu sebisa mungkin bikin hooknya itu dari diri sendiri. Oh. Ini pengalaman gua kemarin, gua ngerasain ternyata public speaking tuh gini Oke, ya. ya. Nah, baru poin-poin lu mungkin yang bisa disampaikan di video itu gitu. Jadi nggak mau, dia tuh nggak mau dikasih tahu, nggak mau disuruh. Jadi orang kayak jangan skip video ini karena ini pasti di skip. Oh, jadi kalau kita hooknya kalau misalkan ini satu rahasia biar kamu gini-gini, mereka nggak bakal nonton. Nggak mau, dia malah kayak oh ternyata rasa ini yang gue alamin selama jadi public speaking gitu. Oh. Baru dia kayak apaan nih? Oh, jadi POV-nya ke diri Ke sendiri diri ya? sendiri. Oke. Karena dia karakternya kepoan. Karena yang nonton itu bener-bener kepo. Ini penting nih, ilmu banget. Iya, jadi makanya kita harus observasi dulu nih, penonton sosmed kan beda-beda. Sosmed si ini kayak gini, sosmed si ini kayak gini. Nah, sosmed si TikTok tuh lebih ke kepoan, nggak mau dikasih tahu, pengen yang relate gitu, sama yang nggak mau disuruh. Iya, kadang kalau konten IG ya, gua kalau mau konten di IG itu tuh kalau gua ngonten di IG itu justru gua malah malu kalau jelek. Karena kan banyak followersnya ya teman-teman klien Ya, atau lain sebagainya. Kita iya. harus profesional banget tuh, harus bagus banget tuh secara editing, inspirasinya harus bagus banget lah. Kontennya daging banget, orang-orang IG tuh kayaknya terima banget gitu. Nah, tapi ketika itu di delivery ke TikTok, justru beda ya. Iya, memang beda. Karena karakter dari si audiensnya itu udah beda. Gitu. Karena kalau di IG kan udah terkenal juga tuh, kalau IG tuh sukanya konten-konten yang estetik gitu. Nah, kan. iya estetik karena emang dari awal dibentuknya gitu sih. Ya, nah di TikTok nih ya udah apa adanya, tisu di videonya aja bisa viral gitu kan. Nah, ya udah kita ngelitnya juga sama. Makanya aku juga kalau kerja di brand-brand, ketika aku megang dua sosmed kayak sosial media TikTok sama si IG, itu aku bikinnya yang berbeda. Di IG ini, di TikTok ini. Kalau di TikTok kayak gini belum tentu bisa masuk ke IG, tapi kalau di IG kayak gini bisa masuk ke TikTok, tapi viewersnya nggak segede itu pasti. Gitu. Kalau mau masukin dari konten TikTok ke IG, siap malu nggak? Karena nggak jelas nih kalau di TikTok mah apa adanya aja, editannya juga sembrawut gitu. Siap malu nggak ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau nggak siap udah buat konten TikTok aja udah fix gitu. Dia tuh lebih senang ngebooster konten yang kayak gimana? Itu sih yang nggak panjang, dia cuma 15 detik aja udah bisa kemakan gitu sama viewersnya, yang relate sama yang balik lagi yang nggak usah banyak editan karena ternyata di si TikTok ini bisa ngefilter video mana yang apa ya, gede itu maksudnya gede apa sih? Oh, MB-nya. Ya MB-nya gitu kayak Iya. oh kayaknya yang kameranya yang bagus itu kadang si TikTok tuh ngefilter ini kegedean nih buat di sosmed gua. Nah, makanya konten yang dari HP real aja walaupun HP-nya Android ya ibaratnya maaf gitu, itu bisa kemakan karena kecil gitu. Jadi memang maunya tuh TikTok tuh yang udah apa adanya aja gitu. Dan penonton TikToknya juga gitu nggak sih? Gitu penontonnya. Dia nggak suka juga nonton yang ribet berarti? Iya, nggak suka nonton yang ribet-ribet. Sama kalau misalkan ya udah ngupload video nih kita ngevlog gitu kan, atau cuma kayak pendek video kita lagi ngapain gitu, tapi ada interaksi kayak ada nge-like, ada yang nge-save gitu, udah dinaikin lagi sama TikTok. Mau itu isinya apa juga dinaikin lagi gitu, selagi si videonya ini nggak berat-berat banget di aplikasinya gitu. Iya, soalnya gue beberapa kali lihat konten edukasi ataupun orang tuh dia begini kan. Habis itu dia cerita gitu kan, misalkan guys ini 3 hal hidup yang gue pelajarin atau bla bla bla. Lu tau gak sih, bener-bener kayak dia nggak editing, teksnya juga bukan teks CapCut banget ya. Maksudnya teks yaudah gitu biasa gitu doang, aja, subtitle gitu. Iya kayak gitu, emang sukanya tuh yang kayak gitu. Kalau aku tahu dari ini, kalau Bella Tanesia kan dia kan food vlogger gitu kan. Dia tuh konten Instagramnya tuh emang pakai kamera yang bagus banget gitu, yang zoomnya tuh masih jernih banget. Ternyata dia bilang ketika dimasukin ke TikTok plus udah ada editannya itu nggak dinaikin sama TikTok, kegedean kata dia. Makanya ketika masukin di TikTok dia cuma ya udah dari HP-nya aja dikamerain ke depan kayak gitu, upload udah. Kalau di Instagram dia emang udah editan-editan. Gitu. Oke, berarti kita bedain
beda sosmed, bener-bener beda ya. Beda, iya. Karena kebanyakan sih gue sekarang apa yang gue posting di sama semua sih kayak karena kan biar banyak konten kan tujuannya Iya, stoknya. Kayak yang di IG udah di IG dilempar ke TikTok. Itu TikTok bisa ngebaca sih kalau bisa ngebaca nggak sih kalau kita udah upload di IG tiba-tiba kita repost langsung upload juga di TikTok. Kalau Works nggak kayak gitu? kalau hasil dari IG-nya kita download dari IG ya, maksudnya itu video emang downloadan gitu loh, downloadan Oh, IG kita. ada logo IG-nya belum? Nah, itu baru. Tapi kalau emang kita hasil dari editan, kita Oke. taruh di galeri, kita upload di TikTok, upload di IG juga ya nggak apa-apa gitu. Nggak akan kebaca. Oke. Kecuali ada bekasan kayak ini bekas kita download dari IG terus kita Iya, iya. langsung re-upload ke TikTok, itu kena sih. Oh, si TikToknya langsung cemberut ya? Iya, Apaan kayak sih? apaan sih, so asik. Tapi yang lu lakuin sekarang, yang kamu lakuin sekarang konsisten di afiliator sama di apa di live itu? Itu afiliator endorse-nya. Oh endorse. Nah, kalau live udah enggak karena akunya udah enggak kepegang karena kerja juga sama ngatur-ngatur orang live juga. Oke. Terus sekarang tuh lebih ke ngelola teman-teman yang masih semangat nge-live. Nah, Gimana itu dia. caranya aku bantu nih. Oh, dia mau jadi dia mau jadi kreator live nih. Ya udah aku bantu untuk ngarahin gimana caranya bisa dapet cuan kayak aku dulu nih di live gitu. Oke. Kamu kan tadi udah sempat cerita juga ke aku bahwa kamu tuh dari live ini bisa ngasilin duit dan sekarang kamu juga udah ikut banyak agensi juga dan sekarang kamu manajemen orang yang mau nge-live biar bisa dapetin cuan dari situ. Coba Yes. ceritain dong. Ininya apa Nah. namanya orang-orangnya Iya, gimana? pekerjaan kamu sekarang manajemen orang gitu segala macam terus meng-create mereka juga di live gitu. Nah, kalau misalkan aku sih tujuannya itu ngebantu mereka gimana caranya hasilnya itu nggak cuma kayak ya udah terkenal aja nih di live sama gabut-gabut aja. Nah, ini aku ngelit mereka gimana caranya ada kontennya di live sama kalau misalkan ketemu orang gimana caranya orang itu bisa ngasih sesuatu sama dia. Oke. Nah, itu biasanya aku arahin kayak coba deh nge-live-nya sambil kayak gini deh. Biasanya aku arahin ke situ. Konten kayak gini kira-kira bisa nggak? Kalau bisa Oke. coba lakuin deh. Nah, biasanya si kreator-kreator ini mau karena Oke. memang tujuannya ke situ. Terus selain itu aku juga tujuannya ngebantu mereka juga ketika ada pelanggaran tuh biasanya aku bantu kayak Oke. kayak ini aku kenapa ya pelanggarannya ya. Nah, aku bantu oh ini pelanggarannya karena kamu ngomong kayak gini. Ih, kamu pasti baca komen kayak gini ya. Iya, ada yang komen gini. Oke. Nah, aku yang ngarahin kayak gak boleh komen kayak gini tuh nggak boleh dibaca. Kalau ada udah skip aja gitu. Oke. Nanti kalau misalkan udah kena pelanggaran aku arahin coba aju bandingnya kayak gini diarahin. Nanti kalau udah selesai dianya gagal nanti aku bantu lagi gitu sih lebih kayak ke situ. Berarti buat dapetin cuan di live tuh kita ngapain aja sesuai yang kita bisa ya. Maksudnya Iya. kita bisa bikin live yang khusus nyanyi, live hiburan, Iya. live satbor gitu, Iya. joget gitu. Ya bisa kayak gitu. Oke. Dan itu bisa dapatkan peluang cuan ya buat kita ya. Malah lebih gede. Lebih gede ya. Lebih berarti. gede dan lebih menurut aku lebih cepet banget. Aku pernah juga dia tuh sebelumnya sebenarnya seleb TikTok, Oke. tapi dia jarang dapat endorse karena dia cantik. Oke. Cantik kan banyak ya, tapi dia nih cantik yang belum punya karakter di kontennya, cantik-cantik aja gitu, belum kelihatan banget karakternya. Akhirnya aku rekrut lah, coba deh di live gitu. Akhirnya ketika dia nyoba live tuh awalnya cuma nyapa-nyapa followersnya, kayak nyapa-nyapa kayak, Hai guys, iya guys, aku lagi makan di sini gitu. Sampai akhirnya aku arahin lagi, nggak bisa kalau nge-live-nya cuma hai guys Oke. gitu. Itu mah orang udah cuma selewat doang. Gimana caranya kamu bisa nemenin mereka nonton kamu? Nah itu penting tuh. Gimana biar kita nge-live, entah itu live jualan ataupun live secara entertain, biar kesannya tuh bukan jualin, tapi kesannya nemenin. Nah gimana? Ini penting nih. Pertama, kan mereka ada nama akunnya kan? Itu wajib disebut. Oke, Misal berarti Aisyah Iwe join di live gitu kan, terus komen halo kak, dia bilang halo Aisyah Iwe, disebut namanya. Karena orang karena kan kita nggak papasan muka, tapi ketika kita sebut namanya, dia merasa terpanggil dan merasa ada di situ. Jadi makanya kalau misalkan kita mau nge-live, mau terjun di live ya itu kita harus asik sama penonton, jangan anggap penonton itu nggak ada, anggap dia tuh ada deket kita, jadi kita sapa.
Wajib tuh disapa semua tuh ya. Sapa, wajib pakai nama akunnya dia. Mau nama akunnya dia apa namanya, kuning-kuning juga sebut aja kayak kuning-kuning gitu. Atau kayak apapun disebut aja. Tapi kalau arahnya ke kotor jangan disebut. Cuma kayak hai yang baru join gitu. Ih, nama akun kamu nih parah nih, ganti-ganti gitu. Dibicarain lagi gitu. Iya. Jadi mereka terasa terpanggil, terasa ada di situ, terasa ditemenin. Terus kalau komen sama, misal komen, "Kak lagi di mana, Kak?" gitu kan. Kayak, "Oh, ini Aisyah gue, aku lagi di sini." gitu. Sebut lagi namanya sama jawab pertanyaan dia gitu. Jawab kayak terus dia cerita misalnya kayak, "Ih, sumpah tadi aku abis ke resto ini kayak gini. Terus ada yang komen, "Iya Kak, aku juga sama pernah kayak gitu." "Iya kan, Irfan, sama aku juga kayak gitu, Van." gitu. Jadi serasa kayak ada temennya. Dan aku tuh sempet tahu juga dari belajar public speaking juga, katanya orang kalau disebut namanya emang itu lebih berkesan ya. Berkesan langsung makanya, juga gitu. Iya, makanya aku mengarahkan kepada kreator-kreator live TikTokku, mereka harus sebut nama. Siapapun namanya, mau dia ngasih gift mau enggak disebut. Apalagi yang royal gitu ke kita, kayak ngasih kita gift bunga, gift mawar, gift love, gift topi, semuanya harus disebut juga. Kayak makasih ya giftnya, nggak usah gift sih, lebih ke si karakter giftnya. Makasih ya topinya Irfan, terima kasih Irfan gitu. Terus kayak, "Kak, aku gift paus, kakak pakai kerudung ya," bisa gitu kan. Tadinya dia nggak pakai kerudung. "Iya, udah gift aja sih," gitu-gitu kan ya. Dikasih gift paus misalnya, "Ih, benar dikasih paus. Bentar, cari kerudungnya dulu, cari kerudung. Bentar ya Irfan, tunggu Irfan, jangan kemana-mana Irfan," gitu. Disebut lagi kayak berasa dia tuh lagi, ya udah lagi ngomong aja. Gitu. Iya. Tunggu. "Kak, aku give ini ya topi, tapi kakak joget setboard ya." "Ya, joget-joget setboard, jangan give topi lah, give ini corgi, ada namanya corgi gitu." Corgi gitu. "Ya udah nih aku give." Bener, nanti dia nyetel musik. "Lu mah bener-bener deh, udah gak usah give gue lagi." Kayak si Pacol itu kan kayak gitu. Pacol kan kayak gitu. "Udahlah, jangan give aku, capek aku," kayak gitu. Di give lagi. Saking banyaknya ya. "Capek, udah. Di give lagi. Astagfirullah, udah. Tapi kan tetap. Iya. Itu kan sebagai karakter kayak gitu sih. Jadi kalau lihat sama jadi ingat filmnya Oke Rengga Agak Lain yang dilemparin jatuh lagi lah, karena seru ngeliat orang capek juga. Iya. Karena orang malah suka ya dikerjain tuh, orang lihat orang dikerjain tuh malah suka. Gitu. Jadi gimana caranya orang itu yang nonton kamu tuh ngerasa dianggap sama kamu gitu, ngerasa ada di situ. Ternyata sama ya teknik dari kita ngomong di depan kamera atau live itu sama di public speaking nyata emang sama gitu. Ya. Cuman kita belum gak sadar ke situ karena mungkin dunianya beda. Jadi kita ngerasa blank lagi. Ternyata yang lu jelasin tadi itu yang kita lakuin juga, karena kita kalau ngobrol ataupun lagi ngajar, lagi public speaking, MC, kita interaksi, orang tuh lebih seneng. Justru kalau MC nggak interaksi nggak bakal cair suasananya. Kita bahkan kalau gue tuh harus nyari korban dulu, siapa korban yang harus di mention, di ripping, biar semuanya jadi cair tuh. Harus interaksi semua, harus ngajak audiens ngobrol. Kalau enggak ya bakal garing. Betul. Ternyata di live juga sama. Sama, ya? Cuma bedanya kadang kalau misalkan public speaking itu kan ngeliat orangnya. Ngeliat mata orangnya. Nah, itu. Kalau di live kan enggak, rasanya kayak nggak ada yang nonton, nggak ada yang ngeliat, padahal ada. Dia. Cuma balik lagi, aku selalu bilang ke mereka kreator-kreator, kita tuh ada yang nonton. Satu orang itu ada orangnya gitu. Jadi gimana caranya nyapa, gimana caranya dia tetap nggak cuma lewat, tapi juga stay di room kita. Jadi makanya kita panggil dia, anggap dia tuh emang orang. Jangan sampai nganggap kayak, ya udah ini mah cuma angka doang gitu, cuma angka 1, angka 2, jangan kayak gitu. Jadi makanya lama-lama baru tuh terbentuk penonton-penonton setianya. Mulai tahu, oh dia tuh orangnya asik loh, kita ngomong apa dia respon. Dia tahu, aku tahu, dia sering manggil-manggil akun aku. Kebentuklah makin rame gitu. Oke, seru sekali ya obrolannya ya. Itu menarik. Gue belum sampai kepikiran ke situ, padahal secara kemampuan tuh kita jauh punya strategi biar bisa bikin nyaman penonton tuh gimana gitu. Entah kita kasih joke dari singkatan namanya lah, apa gitu. Tapi ketakutannya itu. Jadi takutnya tuh
ini ada yang nonton gak ya? Apalagi awal-awal kadang-kadang kita baru manggil udah logout. Iya, itu. Baru login manggil udah logout. Hai Iwe. Ya ngilang lagi. Tapi asal tahu ya Bang, orang yang dinotis kayak dia langsung logout nih. Iya. Dinotis kayak Hai Iwe, tapi dia udah nge-skip. Iya. Nah nanti ketika masuk FYP lagi live lu gitu, ini yang kemarin nyapa gua, join lagi gitu. Dia ingat kalau kita pernah disebutin namanya, join lagi dia ngapain sih gitu. Terus disapa lagi. Ya udah nanti masuk lagi FYP, join lagi gitu. Tapi biasanya orang tuh stay di live itu di berapa detik. Jadi biar kita tuh nyapa dia tuh jadi langsung berkesan di orangnya. Jadi biasanya nih, kalau menurut riset dari lu, orang itu nonton live tuh kekuatannya berapa detik? Kekuatannya. Kan saya nih, gue misalnya nonton live lu, ternyata 3 detik gue pasti skip. Nah berarti berapa detik waktu yang gue punya biar bisa langsung kasih kesan buat lu yang baru login? Pokoknya udah ada tulisan join nih, Ya. kan ada tuh masuk join, udah langsung sapa aja. Dia udah langsung denger kok gitu. Oke. Udah langsung masuk ke kupingnya dia gitu. Oke. Even dia langsung nge-skip juga Iya. udah kedenger. Udah kedenger ya. Oke. Pas waktu si namanya itu udah masuk ke layar live kita gitu. Gitu sih. Seru sekali ya. Seru, dunia live tuh sebenarnya seru. Wow. Selain live jualan, terus live entertain ini juga Entertain. gede banget. Yang menarik sih selain live jualan adalah kita bisa kerjain kolaborasi. Kita tadi juga udah ngobrol ya, kita pengen bikin live entertain nih. Yes. Sepertinya Jago Cuap akan launching live Live entertain. entertain. Karena kita kan Keren, punya keren, banyak keren. teman-teman yang berbakat, misalnya teman-teman yang ikut kita latih PD-nya juga. Ya itu biar bisa bikin cuapnya jadi cuan gitu dia. Benar. Oke, Bisa. luar biasa. Thank you banget ya obrolan yang sangat daging sekali. Kita nggak kerasa. Lama juga ya. Nggak kerasa. Ini Nggak episode kerasa paling sekali. FYP. Amin. Oke. Oke. Boleh kasih insight tentang kenapa kita harus mulai ngonten di TikTok dan kita harus ambil keputusan dari sekarang biar kita bisa cuan dari situ. Kalau menurut aku untuk Gen Z mungkin kayak ngerasanya kayak nyari cuan itu susah, tapi coba gunain HP. Jadi HP jangan cuma buat chattingan aja, tapi gunain ini buat berkonten karena hasilnya bukan main-main, pasti ada hasilnya kalau kita mau coba. Karena di konten itu gak mandang umur, jadi nggak usah takut, masih kecil, masih muda, nggak usah takut karena pasti bisa ada hasilnya. Gila, keren banget itu ajakan dari Iwe, si komika perempuan yang dari bikin ketawa orang sampai bisa bikin orang check out dan kasih gift. Kayaknya potongan-potongan ini aku jadiin live ya, kita harus bikin live kayaknya. Iya benar-benar seru banget sih. Oke, sebenarnya masih banyak yang pengen gue obrolin ya. Sebenarnya gue pengen ngajak ngobrol juga soal personal lu juga sih, tapi kita karena keasikan ngobrol daging banget ya. Untuk episode ini kita ngobrolin daging dan gimana caranya dapetin cuan. Oke, untuk next baru nanti kita ngobrolin banyak hal tentang personality dirimunya. Iya. Asik. Siap. Oke, lo thank you banget udah sharing di sini, udah ngasih insight. Tapi gue pengen nanya satu hal untuk nutup pembicaraan kita di siang hari ini. Yang bikin lu selalu semangat jalanin sesuatu, lu nggak pernah takut, lu mulai terus, lu gas terus, ceria banget orangnya. Walaupun kadang kan ada quote di balik orang yang ceria, dukanya ada gitu. Iya. Di balik tawa ada duka. Nah, lu bisa sesemangat ini, apa sih prinsip hidup yang selama ini lu pegang? Prinsipnya jangan pernah nyerah buat mencoba aja, karena kalau gue sih kalau pengen sesuatu harus mencapai ke situ gitu. Tapi jangan pernah pengennya instan, pasti ada prosesnya kayak gitu. Kalau gue sih kadang kita kan takut ya, takutnya sebagai anak muda tuh pasti takutnya banyak. Kalau gue menanamkan di diri gue tuh jangan takut susah, jangan takut miskin, tapi harus tetap siap untuk kaya gitu. Jadi nggak usah takut miskin karena nggak ada yang menakutkan ketika miskin, tapi lu harus siap banget nih buat kaya besok gitu. Intinya itu yang buat motivasi terus semangat gitu. Mencoba banyak hal, dicoba aja, nggak usah takut. Apa sih ketakutannya gitu?
paling susah doang, paling miskin doang gitu. Itu nggak usah takut, soalnya besok lu kaya kok kalau lu berhasil. Kalau miskin kan lagi. Kaya belum gitu kan. Gas aja gitu. Gas aja, udah ngapain takut, udah. Oke, keren, thank you banget Iwe sudah ngobrol bareng kita, dan insya Allah setelah obrolan kini kita akan bekerja sama untuk memberikan sesuatu yang spesial buat teman-teman semua. Jago Cuap akan berkolaborasi bersama seorang komika perempuan yang percaya diri, yang cuapnya sudah jadi cuan. Amin. Kita akan gaskan? Gas. Oke, kita salaman ya, kontrak bareng ya. Oke, siapkan kertasnya. Aduh. Oke. Ada kertas beneran. Iya dong. Iya, serius. Pegang dulu. Isinya mah kita siapin aja. Oke. Ayo kita salaman ya. Pegang dulu. Oh iya, aku Kita harus bikin pegang. program bareng ya. Bismillah di Jago Cuap. Kita buat project bersama Iwe untuk bisa bantu teman-teman bisa menghasilkan cuan lewat TikTok, Amin. bisa dari live, bisa dari afiliator dan lain-lainnya. Amin. Jago Cuap berkolaborasi bersama Iwe. Siap? Action. Oke, thank you so much sudah bergabung di Jago Terima kasih juga Cuap. sudah mengundang aku ke sini. Oke, kasih satu one liner buat menutup podcast ini. Aku udah lama nggak nyebutin one liner karena biasanya cuma check out di keranjang kuning ya gitu. Oke, pokoknya tonton konten ini di keranjang kuning kamu. Ya.